Assalamualaikum Bu Neneng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nofri, apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak ya Bu Neneng, sudah mau, bersedia meluangkan waktu untuk, sesi wawancara. Boleh tahu Bu Neneng, sekarang Bu Neneng ini, menjabat kepala sekolah di sekolah mana Bu Neneng? Saya sejak Februari 2023, masih barunya saya ini. Saya menjabat sebagai kepala sekolah di SD Negeri 026559 Binjai Barat. Bu Neneng, pada pagi hari ini maksud dan tujuan saya, Ya. kebetulan ini ada tugas dari program pendidikan guru penggerak. Dan di Ya. tugas itu kami diminta untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait penarikan Mhm. keputusan mengenai situasi dilema etika atau bujukan moral. Nah, sesuai dengan modul yang saya pelajari, bahwa ada Iya. kalanya kita dihadapkan pada situasi dilema etika dan bujukan moral. Nah, dilema Mhm. etika itu situasi yang keduanya itu sama-sama benar secara moral namun saling bertentangan. Sementara kalau Mhm. bujukan moral itu ada situasi yang bisa kita pastikan antara benar dan salah. Nah, Iya. yang jadi permasalahan seringkali kita dihadapkan pada permasalahan dilema etika. Nah, Mhm. saya ingin tahu pendapat Bu Neneng. Kira-kira selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah, pernahkah Ibu mengalami situasi dilema etika? Kalau boleh, bisakah berbagi dengan saya seperti apa permasalahannya? Oke, Bu Nefri. Selama saya menjabat sebagai kepala sekolah, kebetulan ada beberapa eh, mm, selama saya menjabat kepala sekolah ada beberapa permasalahan yang saya hadapi di sini. Dari kebetulan anak SD itu nggak terlalu complicated sekali ya masalahnya gitu. Di sini permasalahan yang saya hadapi ini orang tua yang me, emosi mendengarkan cakap anaknya, bicara anaknya. Jadi di sini masuk juga dilema etika juga. Nah, dilema etika si bapak terlalu mendengarkan cakap anaknya, sebenarnya belum tentu apa cakap anaknya itu benar, seperti itu. Dan termasuk juga bujukan moral, dua-duanya masuk ada. Kebanyakan seperti itu. Karena lingkungan sekolah yang saya hadapi ini termasuk sekolah yang dibilangnya sekolah pasaran, enggak, bukan yang terlalu memiliki pendidikan, orang tua itu yang berpendidikan gitu. Rata-rata lulusan SMA ke bawah seperti itu. Oh, seperti itu ya, Bu. Terus Bu, Iya. jadi selama ini bagaimana cara Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan sebuah dilema etika ataupun bujukan moral, Hmm. Bu? Iya. Sebagai seorang pemimpin saya di SD 02655 Bijay Barat di sini sudah beberapa kasus yang saya hadapi beragam, baik itu kasus yang keduanya benar tapi saling bertentangan, kemudian yang dilema etika yang Bu Nofri bilang tadi, ataupun kasus yang salah, yang satunya salah dan yang lainnya benar. Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pengambilan keputusan pada kedua kasus tersebut, maka saya harus mengidentifikasi dengan benar. Nah, cara saya untuk mengidentifikasi kasus tersebut, mana yang merupakan dilema etika dan mana yang merupakan bujukan moral, adalah dengan memahami masing-masing dari kasus yang saya hadapi. Nah, tentu saja untuk memahami kasus tersebut, jadi saya harus berkomunikasi dengan sebaik-baiknya dengan pihak yang terlibat di sini, dengan cara melakukan klarifikasi dan konfirmasi untuk dimintai keterangan dan juga pendapat terhadap apa yang menjadi permasalahan di sini. Nah, jika setelah permasalahan di sini sudah kami pahami, maka saya perlu melakukan beberapa hal untuk bisa memetakan apakah kasus tersebut merupakan kasus dilema etika atau termasuk bujukan moral. Nah, untuk itu saya perlu membuat daftar beberapa pertanyaan, identifikasi pertanyaan kasus dengan yang merupakan manakah yang termasuk
dilema etika, nah manakah yang termasuk bujukan moral. Nah, di sini sekali ya Bu ya. ya seperti itu saya buatnya Bu Nofri. Iya, bagus sekali Bu caranya. Hmm. Selanjutnya Bu, Iya, selama silakan. ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama Oh. ada kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Hmm. dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, biasanya untuk kasus yang dilema etika, di sini saya akan mempertimbangkan kedua hal yang sama-sama benar tersebut. Kemudian membenturkan faktor apa atau pihak mana saja yang terlibat. Apakah kepentingan perorangan atau melibatkan banyak orang. Dan juga apakah dia mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil atau belas kasihan, ataukah berdampak juga pada jangka pendek ataupun jangka panjang. Seperti itu, Bu. Baik, Bu, untuk selanjutnya, Ya. langkah-langkah atau prosedur apa yang biasanya Ibu lakukan? Biasanya di sini saya mempertimbangkan dari hati nurani saya, itu yang pertama. Dan juga dengan mempertimbangkan berdasarkan akal pikiran saya dalam memilih keputusan yang benar, tentunya yang paling kecil mudaratnya dan juga yang paling besar manfaatnya bagi lingkungan sekolah. Dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik, jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik, itu harus kita utamakan peserta didiknya. Berdasarkan pada prinsip berpikir berbasis hasil akhir, kemudian berpikir berbasis peraturan juga berbasis rasa peduli. Kemudian tahap berikutnya yang saya lakukan adalah melakukan investigasi di sini dengan memeriksa kembali fakta-fakta dan menemukan peluang, lalu membuat suatu keputusan. Nah, keputusan itu akan saya tinjau kembali hingga keyakinan itu menjadi kebenaran. Ada dan insya Allah dalam bimbingan Allah, keputusan yang saya ambil ini merupakan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Seperti itu. Wah, luar biasa ya prosedur yang Ibu lakukan. Sepertinya kalau Ibu menjabat kepala sekolah ini, sekolahnya ini bakal maju nih. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam kasus pengambilan keputusan dilema etika, hal efektif yang perlu saya lakukan adalah dengan menjalin dan juga menjaga keberpihakan melalui kebersamaan. Kita melakukan komunikasi, kemudian menyederhanakan pokok permasalahan yang terjadi dan juga membangun kebijaksanaan. Dengan demikian diharapkan permasalahan yang besar akan menjadi kecil dan permasalahan kecil menjadi tidak ada. Sedangkan dengan kebijakan yang dibangun diharapkan yang saya harapkan akan banyak pihak yang akan terpenuhi semua kebutuhannya. Seperti itu Bu Nofri. Keren. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan Bu? Dalam hasil suatu keputusan yang diambil pada kasus-kasus dilema etika, mungkin ada pihak-pihak yang belum menerima sepenuhnya terhadap keputusan. Nah, proses untuk dapat memberikan pemahaman kepada sebagian orang untuk secara ikhlas menerima dan menjalankan suatu keputusan yang sudah dihasilkan menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi saya, seperti itu. Nah, serta untuk tetap konsisten istiqomah dalam menjalankan keputusan yang sudah disepakati bersama. Seperti itu, Bu Nofri. Selanjutnya, Bu, jika Ibu menangani sebuah kasus dilema etika, apakah ada jadwal tertentu atau Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang dilakukan, Bu? Oke. Nah, untuk menyelesaikan sebuah kasus yang saya alami, baik itu dilema etika atau bujukan moral, bagi saya itu tidak ada jadwal tertentu dalam upaya untuk penyelesaian masalah tersebut. Di sini saya membuat skala prioritas dulu, Bu. Kasus mana yang perlu diselesaikan secepatnya. Jadi urgensinya sama substansinya itu yang harus saya pertimbangkan gitu. Nah, kemudian juga
pentingnya kasus tersebut itu apakah berpihak kepada peserta didik atau membuat kepentingan banyak bagi seluruh warga sekolah. Sehingga dengan demikian akan tercipta sebuah lingkungan sekolah yang menjunjung tinggi kebersamaan, kekeluargaan, dan menuju sekolah yang sehat, aman, nyaman untuk semua warga sekolah. Berarti langsung penyelesaiannya langsung sesuai situasi ya Bu ya, nggak perlu Iya, terjadwal. berdasarkan juga urgensinya di situ. Prioritas, skala prioritasnya Bu. Kira-kira ada nggak faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Kalau secara Misalnya seseorang yang spesifik, bantu Ibu gitu. kalau secara spesifik ya Bu, sebenarnya tidak ada seseorang yang mempermudah atau membantu saya dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ataupun rujukan moral. Di sini yang terpenting dalam pemecahan suatu masalah adalah substansinya, itu pokok permasalahan apa yang terjadi dan juga urgensinya, seberapa pentingnya masalah tersebut harus diselesaikan serta membangun komunikasi yang baik antar sesama warga sekolah. Jadi menurut saya pengelolaan emosi yang baik dan pemahaman terhadap teori pengambilan sebuah keputusan bagi seorang pemimpin itu merupakan suatu faktor utama untuk mempermudah dan juga membantu dalam pengambilan suatu keputusan yang bertanggung jawab. Seperti itu, Bu. Selanjutnya Bu, pertanyaan terakhir nih. Ya, Ibu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan terkait kasus dilema etika? Oke. Nah, dalam pengambilan suatu keputusan, maka perlu diidentifikasi terlebih dahulu jenis kasusnya. Jadi di sini substansi permasalahan apa yang terjadi, kemudian juga urgensinya dari suatu masalah tersebut. Apakah dia pentingkah atau tidak terlalu pentingkah, seperti itu. Jadi saya buat substansi dan urgensi. Kemudian kenapa hal ini harus saya lakukan lebih awal? Dengan melakukan pengujian terlebih dahulu terhadap masalah agar keputusan yang diambil dalam permasalahan di sini akan sesuai dengan prinsip pengambilan keputusan, yaitu tidak merugikan peserta didik, kemudian juga menganut nilai-nilai kebajikan dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Seperti itu, Bu Nofri. Wah, luar biasa sekali ya, Bu. Saya banyak mengambil pelajaran nih dari sesi wawancara yang telah dilakukan. Baik Bu, wawancaranya ini sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih banyak ya Bu atas waktunya. Semoga ke depannya Ibu menjadi pemimpin yang semakin luar biasa. Karena saya lihat ini Ibu merupakan kepala sekolah yang luar biasa ini, saya perhatikan. Oke Bu, baik. Terima kasih juga untuk Bu Nofri. Semoga program guru penggeraknya ini berjalan lancar. Tinggal 2 bulan lagi ya Bu, selesai. Ya, amin, amin, amin. Amin. Baik Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Terima kasih Bu telah menyediakan waktunya. Ini kebetulan ada tugas dari kegiatan program guru penggerak Bu untuk mewawancarai kepala sekolah bagaimana cara pengambilan keputusan jika dihadapkan kepada suatu kasus dilema etika. Saya konfirmasi ya Bu bahwa Ibu adalah Ibu Asnah Sembiring yang merupakan kepala sekolah dari SMP Negeri 3 Satu Atap Selesai Kabupaten Bangka. Sesuai dengan modul yang saya pelajari Bu, itu ada namanya dilema etika, ada yang namanya rujukan moral. Nah, dilema etika itu di mana keadaan yang dalam mengambil keputusan itu posisinya itu sama-sama benar. Sementara kalau misalnya rujukan moral ada situasi yang untuk benar dan salah. Selama Ibu menjadi kepala sekolah, bagaimana cara Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau merupakan rujukan moral? Ya. Biasanya saya akan melihat dulu situasinya. Jika situasinya termasuk dalam pelanggaran norma atau aturan yang berlaku, maka saya pikir ini merupakan rujukan moral karena menyangkut benar dan salah. Jika situasi yang dihadapkan berupa keadaan yang sama benar atau tidak melanggar norma dan aturan yang berlaku, maka itu termasuk dilema etika. Bu, selama ini ketika Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah,
terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana cara pengambilan keputusan Ibu? Ya. Saya akan cenderung mengambil keputusan yang didasarkan pada nilai-nilai kebajikan yang saya yakini. Itu ya Bu ya. Selanjutnya atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Biasanya saya akan mempelajari dulu situasinya. Siapa saja yang terlibat dalam situasi tersebut, kemudian saya akan konfirmasi kepada pihak yang terkait dalam situasi tersebut. Kemudian melakukan diskusi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam situasi dan menganalisis permasalahannya, memposisikan diri saya jika saya berada dalam situasi tersebut, meninjau dampak terhadap keputusan yang akan saya ambil. Setelah itu, saya akan mengambil keputusan dan tentu saja keputusan yang saya ambil tidak berpihak. Jadi intinya keputusan itu harus tidak berpihak, kemudian ada komunikasi dan diskusi ya Bu ya. Iya. Berikutnya Bu, hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Kalau keputusan yang saya ambil, saya sudah seperti langkah-langkah yang saya jelaskan tadi. Saya rasa itu merupakan keputusan yang efektif. Dan Bu, kemudian ketika Ibu mengambilkan keputusan, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Saya rasa jika pihak yang terlibat pada situasi yang tidak memiliki keterbukaan dan tidak jujur, itu akan menjadi tantangan bagi saya. Karena bagaimana saya bisa mengambil keputusan yang efektif jika ada pihak yang tidak terbuka. Saya tentu akan mengambil kesulitan bagaimana harus mengambil keputusan yang tepat dan efektif. Ya, benar sekali ya Bu ya. Kadang ketidakjujuran atau ketidakterbukaan itu yang memang menjadi menghambat ya Bu kalau kita mengambil keputusan. Ya, sudah pasti. Terus Bu, apakah ada jadwal tertentu Bu ketika Ibu berada dalam situasi atau menemukan suatu situasi tertentu yang merupakan kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau proses seperti apa yang dilakukan Bu? Biasanya saya langsung menyelesaikan di tempat. Dan tentu ada prosedur yang saya lakukan, misalnya saya pelajari dulu, kemudian konfirmasi dan berdiskusi dengan pihak yang terlibat, lalu mengambil keputusan yang terbaik bagi semua pihak. Terus Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Misalnya entah Ibu berkonsultasi dengan rekan sejawat atau dengan yang lainnya. Ya, saya akan berkonsultasi dengan wakil kepala sekolah jika kasus terkait dengan proses pembelajaran ataupun berkaitan dengan guru. Jika situasi di luar itu, saya biasanya berkonsultasi dengan sahabat yang juga seorang kepala sekolah. Berarti memang sharing-sharing dengan rekan sejawat, sesama kepala sekolah, itu juga membantu ya Bu ya? Iya, benar sekali. Pertanyaan terakhir Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira ada nggak pembelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman selama Ibu jadi kepala sekolah dalam mengambil sebuah keputusan dilema etika? Iya, menurut saya untuk mengambil keputusan itu membutuhkan kemampuan analisis yang baik terhadap situasi yang dihadapi. Jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan, konfirmasi terlebih dahulu. Kemudian kita harus mampu membangun komunikasi yang baik dengan pihak yang terlibat dalam situasi. Juga harus ada rasa empati terhadap orang lain dan upayakan keputusan yang diambil adalah keputusan yang tidak berpihak. Artinya dapat diterima semua pihak yang terlibat dalam situasi tersebut. Berarti bisa saya simpulkan kalau Ibu mengambil keputusan, satu, Ibu analisis terlebih dahulu, kemudian Ibu diskusi, kemudian konfirmasi sama pihak yang terlibat, kemudian setelah semuanya jelas, Ibu juga tidak mengindahkan yang namanya empati ya Bu ya, baru setelah itu Ibu mengambil keputusan. Dan tentu keputusan itu nggak berpihak ya Bu ya? Iya, tidak berpihak. Oke Bu, baik, terima kasih banyak ya Bu telah menyediakan waktunya untuk sesi wawancara mengenai pengambilan keputusan. Terima kasih banyak ya Bu waktunya ya Bu. Sama-sama.